Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan soal latihan 1.1 dari buku paket Matematika SMP kelas 8 ya. Ini materi bab 1 yaitu tentang bilangan berpangkat. Soal nomor 9 ini berkaitan dengan materi fisika yaitu tentang listrik ya. Kita baca sama-sama. Setrika listrik memiliki hambatan 3 kali 10 pangkat 2 ohm, dialiri arus listrik 2 ampere selama 15 menit. Nah, adik-adik, nanti kalau di fisika khususnya bab listrik ya, hambatan itu simbolnya adalah R. Ya, kemudian arus listrik simbolnya adalah I kecil, satuannya ampere. Kalau hambatan satuannya ohm. Lalu di sini ada 15 menit. Ya, kita tahu kalau menit itu kan satuan dari waktu. Nah, waktu di fisika simbolnya adalah T kecil. Ya, bukan T besar. Kalau T besar itu temperatur, sementara kalau T kecil, time, itu artinya waktu. Lalu yang ditanyakan di sini adalah berapa joule ya besarnya energi listrik yang digunakan. Jadi satuan dari energi ya termasuk energi listrik itu adalah joule. Kemudian simbol dari energi sendiri termasuk energi listrik itu adalah W besar, W kapital. Nanti kalau W kecil itu simbol dari gaya berat. Gaya berat itu adalah gaya gravitasi bumi terhadap benda gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi di fisika. Lalu di buku paket ini sepertinya ada kesalahan penulisan ini ya. Di sini ada W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, rumus ini sudah benar ya. Mungkin ada koreksi kecil ya. Ini ada I besar, mestinya di sini harusnya I kecil. Jadi W sama dengan I kuadrat kali R kali T ya. Tetapi ini setelahnya koma ya. Di buku paket tertulis I adalah hambatan. Nah, ini keliru. Ya, kebalik. Kemudian R adalah arus listrik. Ini juga keliru. Jadi kebalik. Yang namanya I itu adalah arus listrik ya, bukan hambatan. Jadi saya coret aja ya. Saya coret dengan warna biru. Nah, I itu adalah arus listrik. Sedangkan R ya itu bukan arus listrik melainkan hambatan ya atau resistansi. Makanya simbolnya R gitu. Sementara kalau T ya ini time, waktu ya satuannya harus dalam detik. Nah, jadi kalau di soal diketahui dalam menit ini harus diubah dulu menjadi dalam detik. Kita tahu kalau 1 menit itu kan 60 detik gitu ya. Berarti nanti kalau 15 menit kita jadikan detik ya tinggal kita kali dengan 60. Gitu cara berpikirnya ya. Oke, jadi ini revisinya ya. Langsung aja kita akan coba kerjakan bersama-sama. Nah, nomor 9. Saya tuliskan dulu data-data yang diketahui di soal ya. Ini supaya enak dipakai belajar. Yang pertama, R itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 2 ohm ya. Simbolnya seperti ini ya. Kemudian arus listriknya atau I itu sama dengan 2 ampere ya. Ampere itu disingkat A besar. Ampere itu nama orang. Kemudian untuk waktunya ya T kecil 15 menit atau 15 kali 60 detik atau 15 kali 60 sekon ya. Biarkan saja seperti ini. Ini tidak usah dikerjakan dulu ya. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Yang ditanyakan itu adalah energi listrik. Nah, energi listrik rumusnya adalah W sama dengan I kuadrat dikalikan R dikalikan dengan T. Nah, ini saya beri tanda dulu. Rumus ini boleh adik-adik hafalkan, boleh tidak ya. Toh nanti kita akan belajar lebih detail tentang listrik itu di fisika. Oke. Karena datanya sudah lengkap, ya berarti tinggal kita masukkan aja. Ya, jadi W besar itu sama dengan 2 kuadrat ya, I kuadrat berarti kan 2 kuadrat. Lalu kita kalikan dengan R, berarti kita kalikan dengan 3 kali 10 pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan T, berarti 15 dikalikan dengan 60. 2 kuadrat itu 4, berarti 4 kali 3 sambil kita tata ya. Kita kita rapikan ini. 15 kita tuliskan dulu. Nah, kemudian 60
lalu di sini 10 pangkat 2. Atau kalau 60 itu kan bisa kita tuliskan menjadi 6 kali 10 pangkat 1. Ya, ini saya hapus saja. Nah, jadi 60 itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 1 ya. Baru dikalikan dengan 10 pangkat 2. Jadi kalau perkalian itu kan dibolak-balik ya sama aja. Ya, sifat komutatif. Selanjutnya ini baru kita hitung ya. Jadi 4 kali 3 itu kan 12 ya kan. Lalu 12 kali 6 72. 72 kalau kita kalikan dengan 15 hasilnya adalah 1080 ya. Berarti 1080 kali 10 pangkat 3. Ini kan ada 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 2 ya. Berarti 10 pangkat 1 plus 2. Berarti 10 pangkat 3. Nah, ini satuannya dalam joule. Ya, 1080 kali 10 pangkat 3 joule, ini jawabannya ya. Atau kalau kita jadikan dalam satuan kilojoule, maka jawabannya adalah 1080 kilojoule ya. Nah, berhubung di soal yang ditanyakan di sini kan berapa joule besarnya energi listrik, maka jawabannya cukup yang ini aja, 1080 kali 10 pangkat 3 joule. Selesai gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Nah, jadi hati-hati, ini rumusnya agak sedikit keliru ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 10 ya. Coba ini saya bersihkan saja. Menurut para ahli, cahaya matahari membutuhkan waktu kira-kira 450 detik untuk sampai ke bumi ya. Berarti 450 detik. Ini simbolnya adalah T ya. Ini simbolnya adalah T kecil. Jarak matahari ke bumi adalah 1,5 kali 10 pangkat 9 km. Nah, jarak itu kalau di fisika simbolnya adalah S. Jadi rupanya soal nomor 9 dan nomor 10 ya Dek ya, itu berkaitan dengan materi fisika. Kalau ini berkaitan dengan materi gerak lurus ya. Kita lanjutkan. Dan jarak ke beberapa planet adalah sebagai berikut. Ini ada tabel. Jarak matahari ke planet, misalkan ada Merkurius ya, Venus, Mars, lalu Uranus. Jarak matahari ke Merkurius katanya 5,79 kali 10 pangkat 7 km. Lalu ke Venus 1,08 kali 10 pangkat 8 km dan seterusnya. Ini ada Mars dan Uranus ya. Pertanyaan yang A. Tentukan berapa detik waktu yang ditempuh cahaya dari matahari ke Merkurius ya, kemudian ke Venus, ke Mars dan ke Uranus. Perhatikan, yang ditanyakan di sini adalah waktu ya. Waktu itu simbolnya adalah T. Selanjutnya rumus yang kita gunakan adalah jarak tempuh sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu, atau S sama dengan V kali T. Ini saya yakin dan percaya tentu adik-adik sudah sangat familiar ya. Tidak mungkin asing ya dengan rumus ini. Jadi S sama dengan V kali T. Atau supaya enak dipakai belajar, mungkin saya tulis ulang aja lah ya. Jadi S itu adalah jarak, lalu V itu adalah kecepatan, sementara kalau T itu adalah waktu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan soal nomor 10 ya, yang dimaksud dengan jarak di sini itu adalah jarak matahari ke planet. Ya, soal nomor 10 ini kan melibatkan 5 planet ini ya. Ada Bumi, Merkurius, Venus, Mars dan Uranus. Berarti jarak di sini menunjukkan jarak matahari ke planet. Lalu kecepatan ini menunjukkan kecepatan rambat cahaya dari matahari ke planet. Kemudian kalau waktu ya berarti menunjukkan waktu tempuh cahaya dari matahari ke planet. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini penting ya. Kita harus ingat bahwasanya kecepatan rambat cahaya itu selalu sama, selalu konstan, tidak berubah. Ya, konstan itu berarti nilainya sama. Maksudnya begini, cepat rambat cahaya dari matahari ke bumi, logikanya pasti sama dengan cepat rambat cahaya dari matahari ke Merkurius, dari matahari ke Venus, dari matahari ke Mars, dari matahari ke Uranus. Nah,
konsep inilah yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang A. Jadi gini, misalkan yang pertama kita mau menghitung waktu yang ditempuh cahaya dari matahari ke Merkurius ya. Nah, adik-adik langsung tuliskan saja kecepatan rambat cahaya dari matahari menuju bumi ya, kita singkat VPU, itu pasti sama dengan cepat rambat cahaya dari matahari menuju ke Merkurius, kita singkat VME. Nah, rumus untuk menghitung V atau kecepatan itu kan V sama dengan S per T, tinggal kita sesuaikan. Kalau VPU ya berarti SPU dibagi dengan VPU, dibagi dengan TPU ya. Nah kalau VME ya berarti SME dibagi dengan TME. Nah apa itu SPU? SPU itu adalah jarak matahari ke bumi. Demikian juga SME itu berarti jarak matahari ke Merkurius. Kalau TPU, T-nya sendiri kan waktu. Berarti TPU itu adalah waktu yang dibutuhkan cahaya untuk merambat dari matahari ke bumi. Di soal diketahui 450 detik ya, nih untuk sampai ke bumi dari matahari. Selanjutnya tugas kita adalah menghitung TME, yaitu waktu yang dibutuhkan cahaya untuk merambat dari matahari menuju ke Merkurius. Nah, ini yang dicari ya. Lalu karena data-data yang lain ini sudah lengkap ya, tinggal kita masukkan aja. Jadi untuk SPU ya, jarak matahari ke bumi, disoalkan diketahui 1,5 kali 10 pangkat 9 km. Langsung tuliskan sini 1,5 kali 10 pangkat 9. Kemudian TBU nya tadi 450 sekon atau 450 detik. Lalu untuk SME, jarak matahari ke Merkurius, kita amati tabel ya. Di sini tertulis 5,79 kali 10 pangkat 7. Tuliskan sini 5,79 kali 10 pangkat 7. Kemudian ini kita bagi dengan TME. Ingat tujuan kita adalah menghitung TME ya. Maka langkah selanjutnya ini tinggal dikali silang ya, seperti biasa ini matematika SD ini ya Dek ya. Berarti kita punya 1,5 kali 10 pangkat 9 kali TME sama dengan 450 kali 5,79 kali 10 pangkat 7. Maka TME sama dengan 450 kali 5,79 kali 10 pangkat 7 per 1,5 kali 10 pangkat 9 ya. Nah selanjutnya supaya 450 ini bisa dicoret dengan bawahnya, ini kan ada 1,5 ya. Nah 1,5 ini lebih baik kita jadikan 15. Caranya adalah 15 kali 10 pangkat min 1, itu kan 1,5 ya. Sehingga kita bisa tuliskan lagi di sini ya, TME itu sama dengan 450 kali 5,79 kali 10 pangkat 7 per 15 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 9. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah lalu 450 dengan 15 ini kan bisa dicoret ya. Jadi 450 kalau dibagi 15 itu kan sama dengan 30. Nah selanjutnya kita tinggal kalikan aja ini 30 kali 5,79. Ini kalau saya hitung dengan menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 173,7 ya. Lalu di sini ada 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 9. Ini kan 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 9. Berarti ini kan 10 pangkat berapa? 10 pangkat 8 ya, perkalian bilangan per pangkat maka pangkatnya dijumlahkan. Nih min 1 tambah 9 sama dengan 8. Berarti yang atas 10 pangkat 7 dibagi dengan 10 pangkat 8. Pembagian bilangan per pangkat berarti pangkatnya dikurangkan ya. Sehingga di sini dikalikan dengan 10 pangkat 7 dikurangi 8 ya. 10 pangkat 7 min 8 berarti 10 pangkat min 1. Maka kita punya 173,7 kali 10 pangkat min 1. Sehingga jawaban akhirnya adalah 17,37 detik ya, atau 17,37 sekon. Ini adalah waktu yang dibutuhkan cahaya untuk merambat dari matahari ke Merkurius.
Kemudian untuk menghitung waktu tempuh cahaya dari matahari ke Venus ya, caranya sama. Jadi langsung aja kita tuliskan di sini ya. VPU itu sama dengan V Venus. Nah, seperti ini ya. VPU tadi rumusnya adalah SPU per TPU. Kalau V Venus ya berarti S Venus dibagi dengan T Venus. T Venus lah yang akan kita cari. Langsung kita masukkan kembali angkanya. Berarti SPU nya tadi 1,5 kali 10 pangkat 9. Kita bagi dengan TPU berarti 450. Sama dengan jarak matahari ke Venus. Ini kan 1,08 kali 10 pangkat 8 ya. Lalu ini kita bagi dengan T Venus. Selanjutnya ini tinggal kita kali silang. Nah, seperti ini ya. Berarti kita bisa tuliskan lagi 1,5 kali 10 pangkat 9 kali T Venus sama dengan 450 kali 1,08 kali 10 pangkat 8 ya. Maka T Venus sama dengan 450 kali 1,08 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,5 kali 10 pangkat 9. Lalu 450 kali 1,08 kali 10 pangkat 8. Nah sama ya cara berpikirnya seperti tadi. 1,5 ini kita jadikan 15. Berarti kita tulis 15 kali 10 pangkat min 1. Lalu kita kalikan dengan 10 pangkat 9 ya. 450 dibagi 15 ini sama dengan 30. Berarti kita punya 30 kali 1,08 ya. 30 kali 1,0 sebentar kali 1,08 itu hasilnya adalah 32,4 ya. Jadi T Venus sama dengan 32,4 kali 10 pangkat 8 per 10 pangkat berapa ini min 1 kali 10 pangkat 9 ini ya 10 pangkat 8 ya Dek ya. Nah ini bisa kita coret ini 10 pangkat 8 yang atas dengan 10 pangkat 8 yang bawah kan sama ya, sehingga nanti hasil akhirnya adalah 32,4 sekon atau 32,4 detik. Kita lanjutkan dengan menghitung waktu tempuh cahaya dari matahari ke Mars ya. Caranya masih sama. Jadi ini kecepatan cahaya dari matahari ke bumi sama dengan cepat rambat cahaya dari matahari menuju sekarang planet Mars ya. Maka ini SPU dibagi dengan TPU sama dengan SMA dibagi dengan TMA. SPU nya tadi 1,5 kali 10 pangkat 9. Untuk TPU nya adalah 450. Jarak matahari ke Mars katanya ini 2,28 kali 10 pangkat 8 ya. 2,28 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan TMA. Ini yang kita cari. Lalu kembali ini kita kali silang ya. 1,5 kali 10 pangkat 9 kali TMA sama dengan 450 kali 2,28 kali 10 pangkat 8. TMA sama dengan 450 kali 2,28 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,5 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi prosedurnya sama ini seperti soal-soal sebelumnya ya. 1,5 jadikan 15, maka ini 450 kali 2,28 kali 10 pangkat 8 kita bagi dengan 15 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 9. Lalu tinggal coret-coret ya.
Nah, 450 dengan 15, 30. Selanjutnya 30 kita kalikan dengan 2,28 ya. 30 kali 2,28 hasilnya adalah 68,4 sama dengan 68,4 ya kali 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 8. Ini kan 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 9 ya sama dengan 10 pangkat 8. Berarti 10 pangkat 8 yang di atas bisa kita coret dengan 10 pangkat 8 yang di bawah ya. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 68,4 detik atau 68,4 sekon. Ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh cahaya untuk merambat dari matahari menuju Mars. Terakhir di soal A kita akan menghitung waktu yang ditempuh cahaya dari matahari ke Uranus ya. Oke, berarti kita tuliskan lagi VBU sama dengan VUR gitu ya. VBU SBU per TBU. Kalau V Uranus berarti S Uranus per T Uranus. Lalu SPU-nya tadi 1,5 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian kita bagi dengan waktu tempuhnya 450 sama dengan jarak matahari ke Uranus ya. 2,88 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan T Uranus. Lalu kita kali silang ya. Kita tuliskan di sini 1,5 kali 10 pangkat 9 kali T Uranus sama dengan 450 kali 2,88 kali 10 pangkat 9. T Uranus sama dengan 450 kali 2,88 kali 10 pangkat 9 per 1,5 kali 10 pangkat 9 ya. Kita coret dulu 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat 9. Kemudian 1,5 ini kita jadikan 15 kali 10 pangkat min 1 ya Dek ya. Berarti 450 kali 2,88 per 15 kali 10 pangkat min 1. 450 dengan 15 kita coret lagi berarti di sini 30. Oke. Lalu kita akan kalikan ya 30 kita kalikan dengan berapa itu 2,88 ya. 30 kali 2,88 itu ketemunya 86,4. Berarti ini sama dengan 86,4 per 10 pangkat min 1. Kalau 10 pangkat min 1 ini kita naikkan ke atas, berarti kan pangkatnya itu jadi positif ya, positif 1. Berarti T Uranus sama dengan 86,4 kali 10 pangkat 1 sama dengan 864 sekon ya. 864 sekon atau 864 detik. Nah, ini adalah jawabannya. Sekarang kita ke soal 10B. Berapa kira-kira perbandingan jarak matahari ke bumi dengan jarak matahari ke Uranus ya? Gampang, ini tinggal kita baca aja datanya ya. Jarak matahari ke bumi berarti kita lambangkan SBU. Lalu jarak matahari ke Uranus kita lambangkan S Uranus gitu ya, SUR. Nah, jarak matahari ke bumi di soal diketahui sebesar 1,5 kali 10 pangkat 9 km ya, 1,5 kali 10 pangkat 9. Sedangkan jarak matahari ke Uranus di tabel diketahui 2,88 kali 10 pangkat 9. Berarti ini kayak tadi ya, 10 pangkat 9-nya bisa kita coret. Kemudian di sini tertinggal 1,5
per 2,88. Nah, supaya komanya ini hilang ya dek ya, enaknya atas dan bawah kita kalikan saja dengan 100 ya. Jadi 1,5 kali 100 per 2,88 kali 100. Ini supaya komanya hilang ya. 1,5 kali 100 itu sama dengan 150. Lalu kalau 2,88 kali 100 jadinya 288. Nah, kemudian ini tinggal kita sederhanakan. Berarti ini atas dan bawah kita bagi saja dengan 6. 150 dibagi 6 itu sama dengan 25. 288 dibagi 6 ketemunya 48. Nah, ini sudah ketemu ya sebenarnya jawabannya ini. Ya, jadi jarak matahari ke bumi banding jarak matahari ke Uranus itu sama dengan, ini perbandingannya ya, 25 banding 48. Kita lanjutkan soal C. Berapa kilometer kira-kira jarak dari Merkurius ke Uranus ya, jika matahari, Merkurius, Venus, bumi dan Uranus terletak pada garis lurus. Nah, ini penting ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah jarak Merkurius menuju ke Uranus. Nah, jadi kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini, lebih baik kalau kita gambar ya, supaya kita bisa lebih mudah dalam membayangkan. Jadi kita buat garis lurus terlebih dahulu. Lalu misalkan ini adalah posisi dari matahari ya. Lalu berturut-turut di sini ada planet Merkurius, Venus, bumi, Mars, kemudian langsung lompat ke Uranus ya kan. Kemudian ini kita beri keterangan aja supaya lebih memudahkan kita ya. Ini adalah Merkurius, Venus, bumi, di sini Mars, lalu ini adalah Uranus. Nah, yang ditanyakan itu adalah yang ada di sini. Nah, ini berapa jaraknya? Ya, jarak antara planet Merkurius terhadap Uranus. Ini yang ditanyakan. Lah, yang diketahui di soal itu adalah jarak antara matahari ke Merkurius. Ya, jarak matahari ke Merkurius di tabel ini sudah diketahui 5,79 kali 10 pangkat 7 km ya. Atau sekalian aja saya lengkapi ya. Ini jaraknya 5,79 kali 10 pangkat 7 km ya deh ya. Lalu jarak antara matahari ke Uranus ya, jarak antara matahari ke Uranus. Nah, ini katanya berapa ini di tabel? 2,88 kali 10 pangkat 9 km. Yang ditanyakan sekali lagi posisinya ada di sini. Ya, ini yang warna merah ini ya. Jadi jarak antara Merkurius menuju Uranus ini berapa kilometer? Nah, kalau kita cermati gambarnya gitu ya. Kalau dari sini ke sini diketahui 2,88 kali 10 pangkat 9 km. Dari sini ke sini juga diketahui 5,79 kali 10 pangkat 7 km. Logikanya jarak dari sini ke sini itu merupakan selisih. Selisih itu berarti dikurangi ya. Jadi 2,88 kali 10 pangkat 9 yang ini dikurangi dengan 5,79 kali 10 pangkat 7 dikurangi dengan yang ini. Gitu ya. Langsung kita coba hitung ya. Jadi jarak antara Merkurius ke Uranus itu sama dengan jarak antara matahari ke Uranus. Ini yang jauh dulu ya. Ini yang jaraknya jauh dulu. Kemudian kita kurangi dengan jarak antara matahari ke Merkurius. Jarak matahari ke Uranus katanya 2,88 kali 10 pangkat 9 km. Jarak matahari ke Merkurius katanya 5,79 kali 10 pangkat 7 km ya. Nah, langkah selanjutnya ini supaya bisa dihitung ya Dek ya. 10 pangkat 9 ini kan pangkatnya 9, ini 10 pangkat 7 pangkatnya beda
Nah, pangkat 9 ini kita paksa menjadi pangkat 7 ya. Caranya tinggal kita pecah ini. Jadi ini sama dengan 2,88. 10 pangkat 9 itu kita pecah menjadi 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 7. Ya kan? Sifat bilangan berpangkat. Kalau dikalikan berarti pangkatnya dijumlahkan. Ini kan 2 tambah 7 9. Ya, berarti sudah bisa kita pecah ini. Lalu ini kita kurangi lagi dengan 5,79 kali 10 pangkat 7. Nah adik-adik, kita tahu 10 pangkat 2 itu kan 100. Berarti 2,88 kali 100 itu kan ya sama dengan 288. Ya. Jadi kita tuliskan lagi di sini 288 kali 10 pangkat 7 dikurangi 5,79 kali 10 pangkat 7. Nah, ini pangkatnya sudah sama ya. Di sini 10 pangkat 7, ini juga 10 pangkat 7. Selanjutnya kita bisa menggunakan sifat apa? Sifat distributif ya, Dek ya. Jadi sifat distributif. Nah, jadi ini saya tulis ulang ya. Jarak Merkurius ke Uranus. Sifat distributif itu berarti 10 pangkat 7-nya ini kita istilahnya kita keluarkan gitu ya. Nah, 10 pangkat 7 dikalikan dalam kurung 288 dikurangi 5,79. Nah, kan gitu ya. Nanti kalau 10 pangkat 7 ini dikali masuk ya, dikali masuk nanti akan kembali ke bentuk semula. Nih, 10 pangkat 7 kali 288 kan yang ini. Kemudian ini minus ya, 10 pangkat 7 kali 5,79 yang itu. Ya, ini dikurangi itu kan sama ya. Lalu ini tinggal kita hitung nih 288 kalau kita kurangkan dengan 5,79 hasilnya adalah 282,21 ya. 10 pangkat 7 kali 282,21. Nah, ini sebenarnya sudah ketemu ya. Tetapi supaya berubah menjadi bentuk baku, kalau bentuk baku itu kan sekian, koma sekian. Sekian itu satu digit ya, satu angka nih. Jadi yang namanya bentuk baku itu berarti antara 0 sampai dengan 9. Nah, kali 10 pangkat sekian gitu kan. Maka caranya adalah ini 2,8221 ya. Jadi ini sama dengan 2,8221. Ini kita kalikan dengan 10 pangkat 2 ya. Jadi kan aslinya itu 282,21. Nah, kalau kita tulis 2,8221 berarti supaya kembali ke bentuk semula yang ini, itu kan harus kita kalikan dengan 100 ya, kita kalikan dengan 10 pangkat 2. Lalu jangan lupa ini masih harus dikalikan lagi dengan 10 pangkat 7 ya kan, ini 10 pangkat 7. Maka jawaban akhirnya adalah 2,8221 kali 10 pangkat 9. Dari nih pangkat 2 ditambah pangkatnya ini 7 berarti pangkat 9. Ini jawabannya ya. Jadi jarak antara Merkurius ke Uranus adalah 2,8221 kali 10 pangkat 9 km. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.